Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Rifki Alma Ramadan, NIM saya 1902061 akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Metode AHP ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika. Metode ini merupakan kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif. Oke, di sini studi kasus yang saya buat adalah sistem pendukung keputusan pemilihan anak yatim piatu di panti asuhan Hayam Wuruk di Lutung. Jadi kita akan memilih anak yatim piatu yang akan diadopsi menggunakan sistem pendukung keputusan AHP. Di sini kita mulai dari kriteria terlebih dahulu. Kriterianya kita menggunakan ordo 5x5, ada 5 kriteria. Ada akhlak, sikap, wawasan, friendly, good looking, dan sudah selesai. Jadi ada 5 ya. Langkah pertama kita lakukan dulu isi nilai 1 yang kriterianya sama, seperti akhlak sama akhlak kita isi 1, sikap dan sikap kita isi 1, wawasan dan wawasan kita isi 1, friendly dan friendly kita isi 1, kemudian good looking kita isi 1. Kemudian yang di sini saya menggunakan segitiga atas untuk mengisi datanya. Di sini ya akhlak 3,5, wawasan 3,5, friendly 2,5, good looking 2, sikap wawasan 3, sikap friendly 2, sikap good looking 2, wawasan friendly 1,5, wawasan good looking 1,5, dan friendly good looking 1,5. Kemudian kita lakukan isi yang segitiga bawah. Caranya saat kita isi rumus 1 per. Misalkan di sini kan akhlak dan sikap 3,5. Kita yang segitiga bawahnya berarti sikap dan akhlak itu 1 per 3,5 atau 1 per D9. Kemudian sama yang wawasan juga seperti ini. Friendly juga, good looking juga. Ya, jadi seperti itu. Semua segitiga bawah kita isi dengan 1 per. Oke. Semuanya kita isi dengan 1 per. Kemudian setelah kita isi segitiga bawah, kita melakukan penjumlahan. Penjumlahan dari kriteria yang ini, yang akhlak ke bawah. Kita lakukan penjumlahan, hasilnya 2,47. Ini juga dilakukan penjumlahan sum ya. Ini juga dilakukan penjumlahan. Ini juga dilakukan penjumlahan. Ini juga dilakukan penjumlahan. Setelah kita lakukan penjumlahan, maka kita mencari priority factor atau PV. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini ya. 1/5 itu 1/5 kita kalikan dengan C9 yang ini. Ya, C9 itu yang ini. Terus kita bagi dengan yang ini. C9 kita bagi dengan C14. Kemudian kita tambah D9 dengan D14. Kita tambah E9 dengan E14. Kemudian kita tambah lagi F9 dengan F14, kemudian yang terakhir G9 dengan G14, G9 per G14. Kemudian kita enter, hasilnya dapat 0,40. Seperti yang tadi, kita cari priority factor yang sikap. Sama dengan priority factor akhlak, kita sesuai dengan barisnya ya, kita sesuai dengan baris. Kemudian ini 0,29, 2,47, 1 per
5,83 ditambah 3 per 8,83 ditambah 2 per 7,67 ditambah 2 per 8. Oke, kemudian kita enter. Semuanya juga seperti itu. Ini sesuaikan dengan barisnya masing-masing. Ini juga disesuaikan dengan barisnya masing-masing. Kemudian setelah mendapatkan priority vector, kita lakukan penjumlahan. Penjumlahan dari priority vector akhlak sampai dengan priority vector good looking. Hasilnya ini harus satu ya. Jika tidak satu, maka ada salah peletakan rumus di dalam SPK-nya, sistem pendukung keputusannya. Kemudian ini 5,39 kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Pertama kita kalikan ya yang 2,47 dengan 0,40, kemudian kita tambahkan. Kita lakukan perkalian dulu 5,83 dengan 0,23, tambahkan, habis itu lakukan perkalian terlebih dahulu. 8,83 dengan 0,13, 7,67 dengan 0,13, kemudian 8 dengan 0,12. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita lakukan seperti ini. H15 itu kita kurang 5 dalam kurung, kemudian per 5 kurang 1. Kemudian kita enter. Dan CR ini dapatnya dari CI per random index. Ya, CI per random index. Setelah kita selesai dengan tabel kriteria, maka kita akan masuk ke alternatifnya berdasarkan kriteria akhlak. Di sini alternatifnya ada siapa aja? Ada Paijo, ada Saiti, ada Purnomo, ada Sri, ada Ujang. Oke, pertama kita di sini kita mengambil segitiga atas sama seperti tadi. Ini kita masukkan satu-satu dulu ya. Yang alternatifnya sama seperti ini, Sri dengan Sri, Ujang dengan Ujang. Kemudian kita isi segitiga atas. Saya isi di sini Paijo 4, Paijo Purnomo 3,5, Paijo Sari 3, Paijo Ujang 3. Saiti Purnomo 2,5, Saiti Sri 2,5, Saiti Ujang 2,5. Kemudian kita lakukan segitiga, kita lakukan 1 per seperti tadi ya. Sama semuanya 1 per. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Ini juga lakukan penjumlahan. Kemudian priority vector sama seperti tadi, kita lakukan 1 per 5 dikali 1 dibagi 2,2 dan seterusnya. Ini juga sama. Ini juga. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, jika dijumlahkan ini sampai sini itu hasilnya harus 1. Oke. Kemudian ini didapat dari sini 2,2 dikali 0,43 dalam kurung ditambah 6,2 dikali 0,22 dalam kurung ditambah ya seperti itu. Kemudian CI didapat dari lambda max dikurang 5 dalam kurung per dalam kurung 5 kurang 1. Kemudian CR-nya didapat dari H28 per 1,12. Kemudian ini yang sikap ya, kriteria sikap sama aja. Alternatifnya ada Paijo, Saiti, Purnomo, Sri, dan Ujang. Bedanya di sini saya menggunakan segitiga bawah nih. Tapi sama saja sebenarnya. Kita pertama yang alternatif sama 1, kita isi 1 semuanya, kita isi 1. Kemudian ini Saiti 3,5 lebih penting daripada Paijo. Berarti di sini yang Paijo dengan Saiti-nya 1 per C34 seperti itu.
Purnomo juga 1/C35. Paijosri 1/3,5. Ujang 1/3,5. Oke, semuanya sama aja ya seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Sama aja sum ya. Ini juga lakukan penjumlahan. Ini juga dilakukan penjumlahan. Ini juga dilakukan penjumlahan. Ini juga dilakukan penjumlahan. Kemudian kita lanjut mencari priority factor. Sama seperti sebelumnya. Seperti ini, mencari priority factor 1/5 dikali 1/15 ditambah 0,29/10,29 dan seterusnya. Oke, kemudian ini jumlah harus 1 ya. Kalau bukan 1 nilainya salah. Ini kemudian lambda max kita dapat dari perkalian antara jumlah dengan priority factor sama seperti tadi. Kemudian CI kita dapat dari lambda max dikurang 5 dalam kurung 5 kurang 1. Ini CR kita dapat dari CI per 1,12. 1,12 itu sudah berdasarkan tabel random index ya. Sudah berdasarkan random index. Jadi nilai 1,12 itu sudah sesuai untuk AHP yang 5x5. Kemudian kita masuk ke tabel wawasan. Sama seperti sebelumnya, ini menggunakan segitiga atas ya. Kita 1/1 sudah itu baru lakukan penjumlahan. Setelah penjumlahan baru kita mencari priority factor seperti ini. Oke. Kemudian yang saya bilang tadi, penjumlahan antara priority factor itu hasilnya harus 1. Kemudian lambda max itu didapat dari perkalian antara jumlah dengan priority factor. Kemudian CI itu didapat dari lambda max dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Karena ini kita kan menggunakan ordo 5x5. Oke, kemudian CR didapatkan dari CI per 1,12. Untuk tabel good looking sama juga, ini saya menggunakan segitiga bawah ya, berarti Saiti dan Paijo di sini berarti Paijo dan Saiti yang kita 1/. Oke, ini 1/, ini 1/, juga ini 1/C73, 1/C74 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, semuanya kita jumlahkan ya berdasarkan alternatifnya. Sudah kita jumlahkan, kemudian baru kita mencari priority factor. 1/5 dikali C70/C75 seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan penjumlahan. Penjumlahan antara priority factor seperti yang saya bilang tadi itu harus nilainya harus 1. Kalau bukan 1 berarti salah. Ini lambda max didapatkan berdasarkan jumlah dikalikan priority factor. CI didapatkan berdasarkan lambda max dikurang 5/5 dikurang 1. Dan 4% ini berdasarkan CI per tabel random index. Sudah, kemudian kita masuk ke tabel weight, tabel composite weight. Di sini kita masukkan semua priority factor ya. Yang akhlak ini kita dapat dari mana? Dari H9. Ya, dari tabel ini. Ya, dari tabel priority factor yang ini. Oke. Semuanya seperti itu ya. H9, ini ada H10, H11, ini ada H12, ini ada H13. Kemudian ini berdasarkan priority factor masing-masing ya. Ini berdasarkan tabel akhlak yang Paijo-nya 0,43, masih berdasarkan tabel akhlak. PV priority factor Saiti-nya 0,22.
Purnomo priority vektornya 0,14, Sri 0,11, dan Ujang 0,9. Ini berdasarkan tabel sikap. Ya, berdasarkan tabel sikap kita ambil priority vektornya. Nah, yang ini berdasarkan tabel wawasan. Ya, sama, semuanya sama. Yang kita ambil itu adalah priority vector. Yang ini berdasarkan tabel friendly. Ya. Berdasarkan tabel friendly. Yang ini berdasarkan tabel good looking. Ya. Dan yang terakhir itu composite white. Composite white ini didapatkan dengan cara bagaimana? Dengan cara white kriteria dikalikan dengan priority vector dari setiap alternatif. Yang untuk alternatif Paijo kita kalikan white-nya dengan alternatifnya 0,40 kali 0,43, 0,23 kali 0,06, dan seterusnya. Sama seperti alternatif Saiti ini dikalikan ini, kemudian ditambah ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini, dan seterusnya. Oke, sama untuk Purnomo, Sri, dan juga Ujang. Kesimpulannya, di sini kan hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu 0,32. Ini merupakan hasil 0,32, 0,20, 0,15, 0,16, dan 0,17. Berdasarkan pengambilan keputusan di atas, anak yang akan diadopsi itu adalah Paijo. Kenapa? Karena Paijo memiliki skor paling tinggi yaitu 0,32. Jadi berdasarkan sistem pendukung keputusan kita ini yang akan diadopsi itu adalah si Paijo. Ya. Karena nilainya 0,32. Oke, baiklah. Mungkin hanya sampai di sini saja presentasi saya untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode analytical hierarchy process atau disingkat AHP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.